Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan berbicara tentang sosok pemain tim nasional senior kita, walaupun dia masih muda, sangat muda, tapi dia sudah berprestasi sangat baik. Menjadi orang pertama di Indonesia yang membawa klubnya Gillingham untuk lolos ke putaran keempat untuk di Piala Carabao Cup atau Piala Liga Inggris menghadapi Wolves nantinya, dan bahkan kemarin waktu setempat atau dini hari tadi bagaimana Elkan Bagot, pemain back tengah tim nasional kita yang bermain untuk Gillingham, ini pemain dari Ipswich Town yang dipinjamkan ke League 2 bersama dengan Gillingham, membawa klubnya itu lolos ke putaran ketiga Piala FA, piala tertua paling bergengsi di dunia, dan ini sesuatu yang luar biasa bagi Elkan Bagot. Mereka bisa menyingkirkan dalam pertandingan ulangan replay di putaran kedua menghadapi Dagenham and Redbridge. Mereka menang lewat pertarungan yang dramatis dengan 3-2. Dan sosok pemain tim nasional kita yang dipegang oleh Shin Tae-yong, yang tentunya mengharapkan Elkan Bagot ini bisa memperkuat tim senior di perhelatan Piala AFF, walaupun bukan di fase grup, tapi setidaknya di babak semifinal, memberikan dampak yang luar biasa untuk Gillingham. Dia mencetak salah satu gol dengan tandukan kepala yang bagus. Dan ini momen sebentar saya akan perlihatkan. Inilah saat-saat yang menegangkan di mana Elkan Bagot bisa mencetak gol setelah mereka tertinggal lewat gol Robinson di menit ke-15 dari Dagenham and Redbridge ini. Dan Elkan Bagot menyamakan kedudukan penyeimbang di menit ke-26 dengan gol dia lewat tandukan dari sebuah set piece. Dan saya coba sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang Elkan Bagot ini, bagaimana dia bisa mencetak gol dalam momen sekelumit saja. Ini saya bisa lihat dia, dan dia melompat dengan luar biasa. Ini Elkan Bagot, luar biasa ya, Elkan Bagot di sini. Bagaimana dia menyamakan kedudukan, dan kemudian pemain belakang juga, ini rekan Elkan Bagot yang bermain di back tengah Gillingham, Max Ehmer, pemain asal Jerman, mencetak gol di menit ke-77, membuat Gillingham itu unggul dengan 2-1. Dan akhirnya disamakan lagi di menit ke-84 oleh Saunders, atau ini pemain dari Dagenham, dan skornya 2-2. Ini menegangkan ya, 6 menit menjelang pertandingan berlalu. Dan akhirnya di injury time 90+5, Hakib Abdelakun, pemain gelandang serang dari Gillingham, memastikan langkah Gillingham lolos ke putaran ketiga Piala FA, menang dengan 3-2. Ini pertandingan ulangan yang dimainkan sebenarnya sebelumnya di kandang Dagenham and Redbridge ini pada 27 November yang lalu, bermain imbang 1-1. Dan sepertinya bagi Gillingham, Elkan Bagot dan kawan-kawan, mereka lolos dari lubang jarum. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka sudah pasti hampir kalah dalam pertandingan tersebut. Jadi pemain Dagenham, yaitu Walker, membuat gol di menit ke-80. Dan teman-teman tahu, gol balasan dari Gillingham itu diciptakan di menit ke-90+2. Artinya waktu normal sudah selesai, dan ada perpanjangan lagi sekitar 3 menit, dan 1 menit menjelang pertandingan itu berakhir, wasit akan meniup persis di injury time kedua. Gasket menyelamatkan Gillingham 1-1. Ini yang membuat pertandingan harus diulang. Makanya pertandingan berikut berlangsung, ya giliran Gillingham tentunya yang mendapat kesempatan untuk bermain di kandang mereka di Stadion Bridgefield, dan akhirnya mereka bisa menang 3-2. Itu pun lewat pertarungan yang saya bilang tadi, berlangsung dramatis, kejar mengejar angka. Tertinggal Gillingham, disamakan oleh Bagot, unggul lagi Gillingham, ya, kemudian disamakan lagi oleh pemain-pemain Dagenham ini, dan akhirnya ditentukan gol oleh Abdelakun ya di menit ke-90+5. Dan bagaimana langkah selanjutnya bagi Gillingham? Gillingham dalam undian yang sudah berlangsung ya FA, pada hari ini juga mereka akan bertemu dengan Leicester City. Ini klub yang ada di Liga Premier Inggris. Jadi kalau di Piala Carabao mereka ketemu dengan Wolverhampton Wanderers, maka di Piala FA yang menunggu mereka adalah Jamie Vardy dan kawan-kawan. Wah, ini pertandingan yang super berat bagi Gillingham, tapi tetap kejutannya bisa terjadi.
mereka bermain di Stadion Bridgefield, markas mereka. Bukan tidak mungkin juga mereka bisa melakukan hal yang bagus ya, bisa lolos, membuat kejutan seperti yang mereka lakukan juga di Piala Carabao ketika mereka bisa terus melaju sampai ke putaran keempat. Nah, masalahnya ada di sini nih. Melawan Leicester itu, menurut jadwal terjadi pada tanggal 7 Januari 2023. Oke? Sebelumnya, pihak Ipswich Town yang memiliki hak untuk Elkan Baggett yang dipinjamkan ke Gillingham, itu sudah membuka wacana mereka kalau Indonesia itu lolos di fase grup. Karena Piala AFF ini kan tidak masuk dalam kalender FIFA, kalender resmi ya, di luar dari FIFA Matchday. Jadi klub itu berhak untuk menahan pemain. Ya, kalau ada klub yang mengizinkan itu tergantung negosiasi dan kerelaan klub tersebut. Ya, tapi kalau secara resmi mereka akan menahan, sama seperti Elkan Baggett yang sangat dibutuhkan. Tapi mereka masih punya opsi lain, bisa memberikan melepas Elkan Baggett kalau Indonesia ke semifinal. Nah, semifinal di Piala AFF ketika kita misalnya untuk lolos ya ke semifinal ini itu berlangsung pada tanggal 6 dan 7. Itu di leg pertama di bulan Januari. Sebelum memainkan leg kedua di 9 dan 10 Januari. Nah, kalau bicara di leg pertama, sedangkan jadwal yang keluar di Piala FA, Gillingham akan menjamu Leicester City. Itu di tanggal 7. Apakah Gillingham ini, juga termasuk dengan Ipswich yang sudah membuka wacana ini, akan memberikan juga Elkan Baggett untuk datang ke Indonesia atau untuk datang memperkuat tim asuhan Sintayong di tim senior kita dalam Piala AFF ini, kan itu yang kita akan tunggu. Apakah mereka masih berkomitmen untuk melepas itu atau tidak, karena mereka sangat membutuhkan. Jelas Elkan Baggett ini dibutuhkan. Ya, mereka tidak akan melepas. Ini pemain utama di lini belakang. Kalau Elkan Baggett keluar berarti hanya ada Max Ekmer di depan atau Will Wright. Itu pun ya ketika menghadapi Dagenham and Redbridge, tiga-tiganya dimainkan karena bek kanan itu tidak ada, sehingga Wright itu bergeser ke kanan di Gillingham. Ini pelatih Neil Harris dari Gillingham itu menggeser ini. Padahal Will Wright itu sejatinya adalah pemain di bek tengah bersama dengan Elkan Baggett. Yang dilakukan oleh Neil Harris adalah Max Ekmer sebagai gelandang bertahan ditarik ke belakang untuk bisa berduet dengan Elkan Baggett. Tapi dua-duanya akhirnya bisa membuat gol kemenangan buat Gillingham. Nah, kalau Baggett memperkuat tim senior kita, berarti mereka di belakang goyah. Pasti Max Ekmer dan Wright. Walaupun mereka masih punya Tutonda ya, pemain yang berada di bek kiri, tapi mereka hanya punya 3 pemain bek tengah yang kuat. Elkan Baggett, Ekmer, dan Wright. Elkan Baggett tidak ada kalau pergi ke Indonesia nantinya, masih ada hanya 2. Namun ini pertandingan krusial. Bisa aja dia tidak akan dilepas, bahkan ya akan berubah pikiran mungkin bagi mereka untuk menahan Elkan Baggett ini. Kalau Indonesia ke final, mungkin saja pada tanggal 15 bisa dia dilepas. Jadi ada opsi lain. Ketika Indonesia bisa lolos ke final, baru bisa dia dilepas. Karena memang undiannya ini mengharuskan Gillingham bertarung dengan Leicester. Ini pertandingan yang penting, tidak mudah bagi Gillingham, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan bisa saja dia akan ditahan. Tapi tidak mengapa, saya pikir. Kalaupun tanpa Elkan Baggett. Walaupun ini kita perlu juga, ya kalau dia datang lebih bagus. STY akan sangat senang. Seandainya dia tidak ada juga kan sudah ada Jordi Amat. Ada Fakhrudin Arianto, kapten kita. Ada Rizky Ridho, artinya opsi itu ada di belakang. Kalaupun ada salah satu mengalami cedera, Rahmat Irianto bisa dimaksimalkan untuk bermain di bek tengah. Jadi itu banyaklah untuk bicara di bek tengah. Walaupun saya katakan tadi kan lebih bagus, pasti STY mengharapkan Elkan Baggett datang. Sehingga ada menara kembar bersama dengan Jordi sangat kuat di jantung pertahanan kita. Apalagi kalau Sandy Walsh itu ada, ya setelah lawan Kamboja dan dia mungkin lawan Brunei dan Thailand serta Filipina, dia ada, makin kuat di kanan. Ya kan, dengan Pratama Arhan di kiri. Namun tentunya harapan tetap ada, karena kalau melihat dari apa yang ditampilkan oleh Neil Harris kemarin itu, Turner di bawah Mister, Wright, ya, Ekmer, Baggett, ya menjadi kunci di sini, Tutonda, Williams, Jeffries, ini starting 11 dari Gillingham, Green, Adelakun, Rivers, dan Walker yang ada di depan. Dan bagi Gillingham pasti Elkan Baggett akan sangat dipertimbangkan. Ya, kalau final mungkin oke. Tapi bisa saja tiba-tiba mereka begitu yakin Elkan Baggett datang sesuai dengan janji mereka melepas di semifinal, kan bukan tidak mungkin. Ya, walaupun ini sekali lagi saya pikir mereka butuh tenaga Elkan Baggett, dan saya pikir biarkannya dia untuk bersama dengan Gillingham, karena ini penting untuk dia sebagai satu-satunya pemain Indonesia yang ada terus berkiprah di Piala FA sama di Piala Liga, dan tentunya ada menjadi kebanggaan buat kita semua rakyat Indonesia bahwa ada warga negara Indonesia yang
bermain sampai ke level yang di putaran ketiga Piala FA dan di putaran keempat Piala Liga. Dan juga ini kebanggaan bagi PSSI, kebanggaan bagi STY bahwa Elkan Bagot terus berkembang dengan baik bersama dengan Gillingham. Dan kita akan lihat undian beberapa tim kuat yang ada di Premier League di papan atas ya. Selain Leicester yang akan bertandang ke Gillingham, itu sudah terjadi undiannya. MU akan bertarung melawan Everton di Old Trafford di putaran ketiga ini ya. Undian lainnya Tottenham Hotspur di kandang mereka di London akan menjamu Portsmouth ya. Kemudian Liverpool di Anfield akan menjamu Wolves. Ini sesama pertarungan antara dua klub di Liga Premier Inggris. Dan Manchester City itu akan bertarung lawan Chelsea. Ini laga big match, luar biasa. Chelsea sudah harus bertemu di putaran ketiga menghadapi Manchester City. Ini bertarung nanti di Stadion Etihad. Sementara Arsenal yang sedang memimpin klasemen sementara di IPL harus keluar kandang, mereka menghadapi Oxford ya. Dan Newcastle United, tim yang sedang bagus, ada di 4 besar di zona champion saat ini di Liga Premier Inggris. Tim asuhan Eddie Howe ini akan bertarung melawan Sheffield Wednesday. Newcastle akan keluar kandang. Itulah ya beberapa catatan untuk undian yang ada, khususnya yang saya bacakan di mereka yang ada di papan-papan atas. Klub-klub ternamanya ada di IPL. Jadi sekali lagi selamat buat Elkan Bagot yang sudah mampu membawa Gillingham ini lolos ke putaran ketiga setelah mereka mengatasi Dagenham and Redbridge dalam pertandingan ulangan dengan skor 3-2. Sampai di sini pembicaraan saya dengan apa yang dilakukan oleh Elkan Bagot bersama dengan Gillingham. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa Anda channel saya tidak akan berkembang dengan baik. Terima kasih untuk para sponsor, ACC Asas Credit Company, kemudian ada Binter, jagonya pompa air, Delis, Resto, dan saya ingatkan jangan lupa Anda untuk ikut ya tebak skor antara Brasil Kroasia, juga Argentina Belanda, akan masing-masing mendapatkan 15 giveaway dari Astra Credit Companies, ACC, jaket, mana jaketnya nih? Wah, ini jaket saya ambil dulu. Ini modelnya jaket nih. Jaket First City yang keren, yang hampir seharga 1 juta rupiah. Jadi kalau udah 15, ini total 15 juta rupiah. Wah, ini satu-satunya channel YouTube yang terus-menerus memberikan giveaway sampai jutaan rupiah. Sekarang sudah belasan jutaan dengan adanya jaket seperti ini. Ini akan dikirim buat Anda. Ya, akan ada di dalam sini sampai ke rumah Anda. Tapi pelan-pelan, semua akan dapat. Ya, satu-satu akan dikirim. Oke, ciao.